Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha, apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Mari kita jaga kesehatan kita dan kesehatan keluarga kita dari virus COVID-19 dengan selalu memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak ketika berada di tempat keramaian. Dan jangan lupa memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bapak cintai, sekarang kita akan belajar dari kisah keteladanan Nabi Ishak alaihi salam. Akan tetapi sebelum kita mulai kisahnya, mari kita sama-sama kita buka pembelajaran ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, inilah kisahnya. Perhatikan dan dengarkan ya. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibu Nabi Ishak alaihi salam bernama Sarah. Ishak artinya tertawa. Beliau diberi nama Ishak karena sebelum lahir, ayahnya dan ibunya mendapat kabar gembira dari Allah melalui malaikatnya. Kabar gembira itu mengabarkan bahwa Allah akan mengaruniakan anak laki-laki kepada mereka. Anak laki-laki itu kelak akan menjadi utusan Allah. Mendengar berita itu, Sarah tertawa karena merasa aneh dan heran. Pada saat itu usia Sarah 90 tahun dan Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah bersyukur kepada Allah. Dengan kehendak Allah, Nabi Ishak lahir dari rahim Sarah. Nabi Ishak alaihissalam termasuk golongan orang yang saleh. Nabi Ishak alaihissalam mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 112, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Allah memberi anugerah kepada Nabi Ishak alaihissalam dan seluruh keluarganya sebagai orang yang saleh. Dengan anugerah Allah tersebut, Nabi Ishak alaihissalam dijadikan Allah sebagai pemimpin umat. Sebagai seorang nabi, Nabi Ishak alaihissalam senantiasa memberi petunjuk kepada kaumnya tentang jalan yang diridhoi oleh Allah. Jalan yang diridhoi Allah adalah jalan kebaikan, melaksanakan sholat, membayar zakat, dan menyembah Allah. Hal itu sesuai firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-72 dan 73. Nabi Ishak alaihissalam sangat taat kepada perintah Allah. Nabi Ishak alaihissalam senantiasa melaksanakan perintah Allah. Karena ketaatannya itu, Nabi Ishak alaihissalam disebut Allah termasuk golongan orang-orang yang saleh. Nabi Ishak alaihissalam menjadi pemimpin bagi umatnya. Dalam memimpin umatnya, Nabi Ishak alaihissalam senantiasa mengajak kepada kebaikan. Nabi Ishak alaihissalam senantiasa memberi teladan bagi kaumnya. Allah akhirnya melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak alaihissalam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan ajaran ayahnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ishak alaihissalam senantiasa mengajak kaumnya beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Dalam memimpin kaumnya, Nabi Ishak alaihissalam dikenal sebagai pemimpin yang ramah. Kaumnya menjadi senang, rukun, dan damai. Nabi Ishak alaihissalam mengantarkan kaumnya menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, itulah kisah tentang Nabi Ishak alaihissalam. Anak-anakku semuanya, mari kita contoh keteladanan Nabi kita, Nabi Ishak alaihissalam. Untuk tugasnya,
Silahkan kalian mengerjakan uji diri 1 ya di halaman 103 ya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran untuk kali ini. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.